Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Patricia dengan NIM 19050706048 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cerita pendek, fiksi mini, cerita bersambung, dan cerita anak. Yang pertama yaitu cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita ini cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novela dalam pengertian modern dan novel. Lalu, ciri-ciri cerpen yang pertama ada alurnya lebih sederhana, yang kedua tokohnya hanya sedikit, yang ketiga latar hanya dilukiskan sesaat dan dalam lingkup yang relatif terbatas, yang keempat terdiri atas 3 halaman sampai 10 halaman, yang kelima habis dibaca dalam sekali duduk, yang keenam hanya ada satu plot atau alur, yang ketujuh watak dan tokoh diterangkan atau diceritakan secara singkat, yang kedelapan banyaknya tokoh tergantung terbatas atau kurang. Lalu unsur cerpen ada unsur intrinsik, yaitu yang pertama tema, yang kedua alur atau plot, yang ketiga tokoh, yang keempat penokohan, yang kelima latar, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh amanat. Lalu unsur ekstrinsik, yang pertama adalah latar belakang kehidupan pengarang, yang kedua kondisi zaman saat karya sastra itu diciptakan, yang ketiga latar belakang kehidupan pengarang, yang keempat fungsi dari cerpen. Lalu yang kedua ada fiksi mini. Secara harafiah, fiksi mini adalah cerita rekaan atau khayalan yang berukuran kecil, sedikit atau pendek, sedangkan secara umum adalah karya fiksi yang singkat bahkan lebih ringkas daripada cerita pendek. Fiksi mini biasanya lebih terfokuskan pada tema dan alur cerita yang sudah mencakup gambaran awal, konflik, dan penyesuaian. Lalu ciri-ciri fiksi mini. Yang pertama yaitu cerita singkat, bahkan lebih singkat dari cerpen. Yang kedua, jumlah kata berkisar 250-1000 kata. Yang ketiga, bersifat imajinatif. Yang keempat, memiliki pemilihan kata yang tidak bertele-tele. Lalu perbedaan fiksi mini dan cerpen. Cerpen dan fiksi mini merupakan jenis sastra bentuk prosa yang tampak serupa tetapi mereka berbeda yang sangat tampak berdasarkan pembatasan karakternya dan katanya, yaitu jumlah kata pada cerpen 1000 sampai 10.000 kata, sedangkan fiksi mini 250 sampai 1000 kata. Lalu fiksi mini hanya memiliki satu latar waktu dan latar tempat, sedangkan cerpen lebih dari itu. Yang ketiga yaitu ada cerita bersambung. Menurut Panuti Sujiman tahun 1986, cerita bersambung adalah cerita rekaan yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut dalam surat kabar atau majalah yang berisi tegangan-tegangan atau intrik-intrik yang seakan-akan tidak ada habisnya yang dimanfaatkan untuk memenggal cerita. Cerita bersambung biasanya lebih memiliki tema dan karakter tokoh yang lebih beragam. Ditambah juga alur cerita yang dapat dicerbung pun jauh lebih panjang. Hal ini dikarenakan adanya penceritaan yang lebih mendetail antara satu kejadian dengan kejadian selanjutnya. Di dalam cerbung, permasalahan yang timbul juga lebih kompleks dan beragam. Lalu yang keempat ada cerita anak. Cerita anak merupakan salah satu karya sastra anak. Karya sastra anak sendiri adalah karya sastra yang ditulis sebagai bacaan untuk anak, yang mana isinya sesuai tingkat perkembangan intelektual serta emosi anak. Menurut Nurgianto tahun 2005, cerita anak merupakan karya sastra anak berupa prosa mengisahkan peristiwa atau pengalaman yang berdasarkan urutan waktu benar dialami seseorang ataupun dapat berupa imajinasi mengisahkan dunia anak-anak. Sedangkan menurut Rampan dalam Subiantoro tahun 2007, cerita anak merupakan cerita sederhana namun kompleks. Kesederhanaan tersebut ditandai dengan syarat wacana baku serta kualitas yang tinggi, akan tetapi tidak rumit atau ruwet sehingga lebih komunikatif. Lalu jenis cerita anak. Yang pertama ada jenaka
cerita jenaka, yaitu cerita jenaka adalah cerita yang menghibur serta mampu untuk membuat pembaca ataupun pendengarnya tertawa. Yang kedua ada fabel, yaitu cerita tentang kehidupan dunia binatang yang memiliki nilai moral dan budi pekerti. Yang ketiga ada legenda. Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap atau dipercaya sebagai cerita suatu kejadian yang benar pernah terjadi oleh yang mempunyai cerita. Lalu yang keempat ada mite. Mite merupakan cerita prosa rakyat yang tokohnya makhluk setengah dewa atau para dewa dan terjadi di dunia yang lain di masa lampau. Lalu, manfaat cerita anak. Yang pertama yaitu melatih kemampuan bahasanya anak. Yang kedua menumbuhkan kreativitas anak. Yang ketiga meningkatkan kecerdasan anak. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.